Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah Proyek Informasi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai dan Pemilihan Siswa Terbaik Studi Kasus pada SMK Polimedik. Sebelum lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Fahri Prasetya Utama, yaitu saya sendiri, dan dua rekan saya yang bernama Muhammad Imran Suparna dan Riyu Putra Yonata. Proyek kami dilatar belakangi oleh permasalahan yang dialami oleh SMK Polimedik, khususnya pada proses pengolahan nilai dan pemilihan siswa terbaik, di mana pada proses pengolahan nilai masih menggunakan file Excel yang terpisah antar guru tiap mata pelajaran, sehingga hal tersebut menyebabkan data tidak terpusat dan menyulitkan rekapitulasi nilai rapor. Di sisi lain, pemilihan siswa terbaik juga cenderung masih subjektif dan memakan waktu yang lebih lama melalui rapat guru, sehingga tidak transparannya terkait data nilai akademik. Baik, berikut adalah sistem yang kami usulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terjadi. Yang pertama, terkait penyimpanan data yang tidak efisien, kami mengusulkan sistem dengan database terpusat untuk seluruh data master dan transaksi akademik. Selanjutnya, terkait pemantauan rekap nilai yang lambat, kami usulkan dashboard pemantauan real-time terintegrasi untuk seluruh kelas. Selanjutnya, terkait kesulitan mengkonsolidasi nilai raport yang dialami oleh wali kelas, kami sediakan fitur cetak e-rapor untuk otomatis dengan satu klik kompilasi data. Dan terakhir, terkait penilaian siswa terbaik yang masih subjektif, kami mengimplementasikan algoritma profile matching berbasis data akademik, kehadiran, dan ekstrakurikuler. Lalu kita masuk ke bagian tujuan proyek. Di sini ada 3 tujuan utama, yaitu membuat sistem yang terintegrasi dengan mengembangkan atau membangun basis data terpusat untuk menyimpan seluruh nilai siswa lintas mata pelajaran. Selanjutnya ada otomatisasi rapor yang memudahkan guru untuk mencetak rapor untuk dibagikan kepada wali murid dengan memungkinkan wali kelas mencetak e-rapor secara instan tanpa rekapitulasi manual. Lalu selanjutnya adalah SPK objektif, di mana kita mengimplementasi metode profile matching untuk menentukan pemilihan siswa terbaik berbasis data. Lalu untuk ruang lingkup sendiri, di sini ada cakupan sistem yang kita buat, yaitu pengelolaan data master, guru, siswa, kelas, mapel, dan lain sebagainya. Lalu ada input nilai bagi wali kelas dan guru, yaitu absensi, tugas, PTS, PAS, dan sikap. Lalu ada perankingan siswa terbaik menggunakan metode profile matching, laporan rekap nilai, dan cetak e-rapor. Untuk batasan sistemnya, kita tidak mencakup akses untuk siswa dan orang tua. Lalu yang kedua, kita tidak mengintegrasi dengan Dapodik atau e-rapor pusat milik pemerintah. Selanjutnya, fokus pada platform berbasis website. Untuk manfaat proyeknya, di sini ada 3 pihak yang akan menerima manfaat dari proyek ini. Yang pertama, pihak sekolah untuk mengefisiensikan administrasi akademik dan pengelolaan data terstruktur. Lalu yang kedua, untuk guru dan wali kelas, memudahkan input nilai dan otomatisasi penyusunan laporan rapor. Dan untuk kita sendiri sebagai mahasiswa, proyek ini untuk penerapan ilmu sistem informasi pada studi kasus dunia nyata. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari sisi kebutuhan sistem. Pertama pada kebutuhan fungsional admin yang bertindak sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Sistem memberikan hak akses penuh untuk mengelola seluruh data master sekolah, mulai dari data guru, siswa, kelas, mata pelajaran, hingga penugasan guru dan ekstrakurikuler. Selain itu, admin memiliki wewenang untuk memantau rekap nilai seluruh kelas secara terpusat dan melihat hasil akhir rekomendasi siswa terbaik. Bergeser ke peran kedua yaitu kebutuhan fungsional guru. Di sini sistem membagi fungsi menjadi dua. Guru mata pelajaran biasa berfokus pada penginputan nilai mentah yang mencakup absensi, tugas, ulangan, PTS, PAS, hingga nilai sikap. Sementara itu, fitur khusus diberikan kepada guru yang bertindak sebagai wali kelas di mana mereka dapat mencetak e-rapor siswa secara instan tanpa perlu lagi melakukan rekapitulasi manual. Untuk mendukung aspek operasional, kami menetapkan 3 kebutuhan non-fungsional utama. Pertama, usability antarmuka dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh guru yang awam teknologi. Kedua, performance. Sistem mampu memproses perhitungan nilai akhir dan algoritma SPK secara instan. Dan ketiga, security perlindungan data. Diperketat menggunakan enkripsi login dan batas akses yang tegas atau role-based access control. Baik, dalam hal perancangan, kami melakukan 5 lensa perancangan sistem dimulai dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, entity relationship diagram atau ERD, dan terakhir kami membuat LRS atau logical record structure. Dalam use case diagram, kami membedakan menjadi 2 role, yaitu admin dan juga guru, di mana admin fokus dalam pengelolaan data-data master seperti data guru, siswa, kelas, mata pelajaran, penugasan guru, dan hal lainnya, serta 2 fitur tambahan di mana admin dapat
melihat rekap nilai seluruh kelas, dan mengeksekusi perhitungan profile matching untuk memilih siswa terbaik. Dan untuk guru kami berfokus pada 2 fitur, yaitu pencetakan rapor otomatis dan penginputan nilai siswa sesuai mata pelajaran yang diampu. Langkah selanjutnya yaitu ada alur kerja melalui activity diagram, penginputan nilai. Perhatikan bahwa sistem ini dirancang untuk meminimalisir beban kerja guru. Guru cukup melakukan login, membuka dashboard, dan memilih kelas. Setelah itu, guru hanya perlu memasukkan data nilai mentah, mulai dari absensi sampai nilai sikap. Ketika guru menekan tombol simpan, sistem secara otomatis mengambil alih fungsi kalkulasi nilai akhir dan langsung menyimpannya ke database. Guru tidak perlu menghitung rumus lagi. Baik, kita lanjut ke bagian sequence diagram, di mana sequence diagram ini berfungsi sebagai logika komunikasi MVC, interaksi berbasis waktu yang memetakan perjalanan data dari antar muka pengguna hingga ke basis data fisik. Di sini kita ambil contoh sebagai guru, di mana guru input nilai akademik dan kepribadian. Ada 3 elemen utama di sini, yaitu halaman guru, lalu controller, dan database. Di sini juga di bagian dalam kotak itu khusus, di mana guru berperan sebagai wali kelas. Baik, selanjutnya untuk IRD, kami memiliki 9 tabel yang saling berelasi, di mana tabel-tabel tersebut terdiri dari tabel siswa, kelas, guru, mata pelajaran, penugasan guru, ekstrakurikuler, absensi, nilai, dan juga hasil ranking dari SPK. Di sini ada bagian LRS atau Logic Relational Structure, di mana skema fisik basis data tersebut. Implementasi struktur RFD ke dalam wujud fisik tabel MySQL, primary, dan foreign key mengunci integritas sistem secara absolut. Selanjutnya di sini ada spesifikasi basis data. Secara singkat, untuk tabel transaksi nilai raport, kami menggunakan software MySQL dengan media penyimpanan SSD untuk performa cepat, di mana file kuncinya atau primary key adalah ID nilai. Tabel ini mengunci 11 elemen data penting termasuk ID siswa sebagai foreign key dan seluruh komponen nilai. Selain itu, untuk standarisasinya, data kami menerapkan struktur kode guru dengan format GR000, di mana GR adalah inisial penanda guru dan diikuti oleh 3 digit nomor urut registrasi mereka. Lanjut, di sini ada bagian arsitektur dan logika sistem. Yang pertama, aktor atau view. Akses terpisah antara admin, yaitu sebagai wakil kurikulum dan guru untuk menginput nilai dan mencetak rapor. Lalu controller yang kita gunakan ada di framework Laravel untuk mengatur seluruh logika bisnis, memproses sesi pengguna, dan mengeksekusi perhitungan matematis. Dan database yang kita gunakan adalah MySQL. Lalu untuk logika pengolahan nilainya, yang pertama input dan mengkonsolidasi data. Lalu yang kedua, memproses kalkulasi dan penilaian secara otomatis. Lalu yang ketiga, mencetak output atau laporan e-rapor. Selanjutnya di sini dalam membangun sistem ini, metodologi yang kami gunakan yaitu prototype. Pendekatan ini sangat efektif karena siklusnya yang iteratif, memungkinkan kami melakukan pengujian dan penyesuaian fitur secara cepat bersama pihak sekolah. Untuk teknologinya, di bagian front-end kami menggunakan Bootstrap dan Figma untuk menghasilkan UI UX yang responsif. Di bagian back-end kami mengandalkan framework Laravel dengan arsitektur MFC untuk mengeksekusi logika sistem dan SPK. Sedangkan untuk manajemen data terstruktur, kami menggunakan database MySQL di dalam environment Laragon, Xcode, dan Enterprise Architect sebagai catatan manajemen kendala kompleksitas perhitungan algoritma profile matching di dalam sistem berhasil kami atasi melalui implementasi kode bertahap serta pemanfaatan fitur session pada Laravel. Baik, selanjutnya terkait pengujian, metode yang kami gunakan adalah black box testing, di mana hal tersebut menghasilkan akurasi pengujian 100% yang berfokus pada keamanan akses, integritas data master, akurasi kalkulasi, dan fungsionalitas output. Berikut adalah 9 poin yang kami uji, yaitu terdapat pengujian proses login pengguna, pengujian pengelolaan data siswa, pengujian pengelolaan data kelas, pengujian pengelolaan data guru, pengujian pengelolaan data mata pelajaran, pengujian pengelolaan data penugasan guru, pengujian input nilai siswa oleh guru, pengujian cetak e-rapor, dan yang terakhir, pengujian eksekusi perhitungan profile matching oleh sistem untuk melihat rekomendasi terbaik. Berikut evaluasi pencapaian proyek. Kita sandingkan tujuan awal dengan hasil nyata. Saat ini kami menyatakan bahwa seluruh target berstatus tercapai. Sistem informasi berbasis web berhasil menggantikan file Excel yang terpisah. Seluruh data nilai lintas mapel kini tersentralisasi. Guru bisa menginput nilai langsung, dan yang paling krusial, algoritma profile matching telah berhasil diimplementasikan untuk menghasilkan rankingan siswa terbaik secara objektif
Selanjutnya kita masuk ke bagian sinergi dan manajemen proyek. Alat manajemen yang kita gunakan adalah pendekatan Agile Kanban menggunakan Trello untuk transparansi progres real time. Untuk bagian analisis, yaitu ketua tim kami, Fahri Prasetya Utama, dengan tanggung jawab analisis kebutuhan sistem, lalu merancang diagram, dan mendokumentasi komprehensif laporan. Lalu kedua ada desain UI UX dan testing, yaitu Muhammad Imran Suparna, dengan tanggung jawab perancangan prototipe Figma dan eksekusi black box. Lalu yang ketiga ada development dan kode, saya sendiri, Riri Putranata, dengan tanggung jawab merancang struktur LRS dan mengimplementasikan logika algoritma SPK. Lalu menuliskan kode full stack menggunakan Laravel dan database MySQL. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan proyek, kami membagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu sistem berhasil dibangun dan terintegrasi dengan web base menggunakan Laravel dan MySQL, menggantikan file Excel yang terpisah yang digunakan sebelumnya pada sistem pengolahan nilai SMK Polymedik. Yang kedua, tujuan utama proyek kami telah tercapai sepenuhnya, seperti penyimpanan nilai terpusat, akses input nilai oleh guru, cetak lapor otomatis oleh wali kelas, dan akses-akses lainnya. Yang ketiga, kami membedakan sistem kami menjadi dua peran yang berbeda, dengan hak akses yang berbeda, yaitu untuk guru dan juga untuk wakil kurikulum selaku admin akademik. Yang keempat, metode profile matching berhasil diimplementasikan untuk pemilihan siswa terbaik. Yang kelima, pengujian black box testing kami menghasilkan akurasi 100%. Dan yang terakhir, solusi masalah operasional dan penyederhanaan menjawab seluruh permasalahan pengolahan nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan lanjut ke bagian demonstrasi web. Oke, baik. Sekarang kita akan mendemonstrasikan langsung bagian websitenya. Yang pertama ini adalah portal login untuk SMK Polymedik Depok. Kita login dulu sebagai admin atau wakil kurikulum. Oke, di sini adalah dashboard utama yang dimiliki oleh admin, dan di sini adalah menu yang tersedia. Yang pertama kita masuk ke bagian data guru dulu. Di sini kita dapat menambah guru, mengedit, dan menghapus. Sekaligus untuk membuat akun guru yang akan diloginkan oleh si guru tersebut. Yang kedua kita ke bagian siswa dan kelas. Nah, di sini ada bagian menambah siswa, mengedit, dan menghapus. Dan ada statusnya aktif atau tidak aktif dan di kelas mana dia berada. Lalu untuk menambah kelas ada di bagian manajemen kelas. Kita di sini bisa menambah kelas sekaligus menambah guru sebagai wali kelasnya. Yang ketiga kita di sini ada bagian mata pelajaran. Di sini bisa menambah mata pelajaran. Untuk kelompoknya ada umum dan kejuruan karena ini SMK. Lalu selanjutnya ada penugasan guru. Di sini gurunya berfungsi mengajarkan mata pelajaran yang telah kita pilih. Pertama memilih guru, yang kedua memilih pelajaran, yang ketiga memilih kelasnya di mana dia akan mengajarkan pelajaran tersebut. Lalu pilih semester. Ada ganjil dan ada genap. Selanjutnya kita masuk ke bagian ekstrakurikuler. Di sini hanya untuk menambahkan ekstrakurikuler yang akan diisi oleh si wali kelas. Lalu ada rekap nilai masuk yang nanti akan dikirim oleh wali kelas sebagai data per semester dari nilai siswa. Dan di sini adalah untuk melihat SPK-nya. Nanti akan memilih kelas dan menambahkan file Excel template SPK-nya. Lalu kita akan memulai perhitungan SPK. Lalu ada bagian tahun ajaran. Di sini untuk mengubah tahun ajaran ini semester ganjil atau genap dan mengaktifkannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian guru ya. Nah, di sini kita login sebagai guru Imron. Dia dapat menginput nilai mata pelajaran dia yang dia ampu. Di sini dia mengajarkan pendidikan agama Islam. Dikarenakan dia disetting sebagai wali kelas, maka dia memiliki fitur khusus. Kita coba dulu buka. Nah, di sini adalah dashboard wali kelas, di mana dia dapat menginput absensi dan ekskul. Ya, bisa dilihat dengan predikatnya. Lalu dia juga dapat mengirim data SPK-nya yang nanti akan digunakan oleh admin untuk melihat SPK dari kelas X RPL 1. Dan di sini ada fitur untuk mengecek nilai siswanya. Jika sudah diisi semua oleh guru, di sini status nilai harus sudah lengkap semua. Lalu di sini ada menu kirim nilai ke admin yang kita lihat di bagian admin, menu rekap nilai. Nanti akan muncul di situ. Selanjutnya kita coba untuk mencetak rapor. Nah, di sini ada banyak seluruh siswa yang bisa kita cetak. Raportnya kita coba untuk Muhammad Andriano. Nah, ini adalah tampilan rapor dari SMK Polymedik Depok yang telah kita buat. Di sini semua nilainya sudah otomatis terisi sesuai dengan nilai yang telah diinput oleh masing-masing guru mata pelajaran. Di sini ada predikatnya lengkap, lalu ada tanda tangan kepala sekolah dan wali kelasnya.
Oke, baik. Sekian dari program project yang telah kami buat. Selanjutnya silakan ketua tim kami untuk menutup. Baik, sekian presentasi dan demonstrasi web dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.